4 lembaga media milik pemerintahan Rusia menyebarkan misinformasi mengenai vaksin-vaksin yang diproduksi negara-negara barat. Menurut pantauan Deplu Amerika Serikat, berita yang disebarkan adalah klaim bahwa vaksin buatan Pfizer maupun Moderna tidak efektif, memiliki efek samping serius, atau bahkan menuding perusahaan-perusahaan ini mengabaikan keamanan vaksin demi mengejar target mendapatkan izin regulator dengan segera. It is very clear that Russia is up to its old tricks, and in doing so is potentially putting people at risk by spreading disinformation about vaccines that we know to be saving lives every day. Gedung Putih juga memantau kampanye disinformasi Rusia ini. We will reiterate that at every opportunity, these vaccines are safe. They've been approved by the FDA. Salah satu situs Rusia, Newsfront, misalnya, memuat laporan bahwa virus corona dibuat di Amerika Serikat. Pemerintah Vladimir Putin membantah tuduhan kembali melakukan kampanye disinformasi. Tapi pantauan organisasi pemantau media, The Alliance for Securing Democracy, menemukan bahwa 48 dari 50 tweet oleh media milik pemerintah Rusia mengangkat klaim efek samping vaksin Pfizer. Kampanye disinformasi oleh Rusia sering diangkat dalam kaitan intervensi dan disinformasi saat kampanye pemilu di Amerika Serikat, mulai Pilpres 2016 lalu. Dan saat ini, kampanye disinformasi oleh Rusia terjadi di tengah gencarnya apa yang disebut sebagai diplomasi vaksin, bukan hanya oleh Rusia tapi juga oleh Tiongkok. Menjual vaksin sebanyak-banyaknya ke negara lain di saat negara-negara tersebut, terutama negara berkembang, minim aksesnya terhadap vaksin-vaksin buatan barat. Di saat Tiongkok gencar menjual vaksin buatan Sinovac dan Sinopharm, Rusia total mempromosikan Sputnik V. These countries have their own vaccines that they're trying to distribute to the world. So it was much more targeted that. There was a lot of geopolitical considerations, there were economic considerations, there were a lot of different factors that went into play. Seperti disinformasi saat Pilpres, sulit mengetahui sejauh mana dampak upaya mengikis kepercayaan terhadap vaksin Moderna dan Pfizer ini. Tapi menurut analis keamanan, kampanye disinformasi ini menciptakan kebingungan. For those people who want to be anti-liberal, it's just giving them more fodder and giving them another reason to get upset. It's also, I think, fostered greater concern about, well, which vaccine should I get? There's 3 of them out there. And so I think it's adding to the confusion over that. And we are seeing people being afraid to get the vaccine if it's of the wrong kind. Sejumlah negara Eropa Timur kini memilih Sputnik V, antara lain karena ketidakpuasan dengan lambannya distribusi oleh Uni Eropa. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.